One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, diawasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Sun Wukong sedang duduk terdiam. Bagaimana cara mengalahkan Dewa Roh Bumi Putih? Wukong yang melihat San Sang KW yang ada di dekatnya, menganggap jika itu semua adalah Dewa Roh Bumi Putih yang menyamar. Namun dilihat dari perkataannya, sepertinya itu bukanlah Dewa Roh Bumi Putih. San Sang KW mengatakan, "Terobos saja, kuy." Wukong yang menganggap jika itu benar, gurunya mencoba meminta bantuan bagaimana cara dia harus menerobos jurus ilusi yang tak berujung ini. Dan tiba-tiba, bayangan San Sang KW pun benar-benar menghilang seketika. Roh Bumi mengatakan, "Ada apa denganmu, Sang Raja Kera? Kau berbicara dengan siapa? Gurumu kah? Mana ada gurumu di sini? Kau sepertinya sudah menjadi kera yang sudah gila di dalam jurus ilusi yang tak berujung ini." Sun Wukong yang tak terima mulai mengamuk. "Apa kau bilang aku gila? Seharusnya aku yang berkata itu kepadamu. Jurusmu ini membuatmu menjadi pengecut. Kau hanya berdiam diri di balik bayangan ilusi," ucap Wukong yang mengamuk, yang mulai barbar dan memutar-mutar tongkat toyanya, mukul sana, mukul sini, yang ada di hadapan Sun Wukong. "Apalagi ini, tulisan Wukong gila. Apa-apaan ini semua? Sial, kepalaku benar-benar sakit dengan semua ilusi ini." Roh Bumi Putih yang melihat Sun Wukong mengamuk dan barbar mencoba menghajar Sun Wukong, serta berubah pula menjadi Sun Wukong dan meloncat untuk menghantam kepala Sang Raja Kera. Sedep! Pukulan tongkat Toya KW pun melesat indah mengenai kepala Sang Raja Kera tersebut. Namun bukannya Wukong menjadi pingsan ataupun sakit kepalanya menghilang, Sun Wukong Sang Raja Kera itu pun malah mengamuk menjadi-jadi. "Apa-apaan ini semua? Kau berubah menjadi diriku. Kau tahu hanya satu di dunia ini, Sang Raja Kera, yaitu akulah Sun Wukong," ucap Wukong sambil menghantam balik Wukong KW itu. Akan tetapi serangan Wukong tersebut mampu ditahan hanya dengan satu serangan saja. Dan tiba-tiba kobaran api pun menyala-nyala di depan Sun Wukong. Hujan meteor pun akan menghantam Sun Wukong. Namun tiba-tiba, Wukong pun berpindah lagi ke tempat kerajaannya. Wukong disambut oleh keluarga para kera-kera yang di sana. Ia disambut dengan begitu baik oleh mereka, yang sangat merindukan kedatangan raja mereka. Dan para kera yang merindukan Sun Wukong itu tiba-tiba menggigit tubuh Sun Wukong dengan begitu liarnya. Wukong yang kesal mulai menghempaskan mereka semua, serta akan menghajar salah satu dari mereka. Di saat Wukong menghentikan pukulan tongkat toyanya itu, tiba-tiba ia pun sudah dikerumuni oleh para kera-kera yang meloncat. Wukong yang tak tega mulai memukul mereka semua sambil diiringi air mata kesedihan. Lalu, Wukong pun kembali ke tempat semula ia baku hantam dengan Roh Bumi Putih. "Hahaha, Sang Raja Kera, kau hampir saja bisa keluar dari ilusiku. Tapi izinkan aku, Sang Raja Kera, untuk berbicara denganmu." Apa-apaan orang ini? Bukankah kita sedang baku hantam? Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah ke Dewa Rulai yang masih mencoba melindungi Dewa Guan Yin dari para dewa yang ingin mengganggu proses penyembuhannya itu. "Hei Rulai, bisakah kau tahan mereka selama 30 menit saja? Aku butuh waktu itu untuk membereskan ini semua," ucap Roh Bumi yang ada di dalamnya. "Baiklah, hei kalian semua, aku mohon tunggu saja sampai 30 menit. Aku jamin Dewa Guan Yin akan baik-baik saja." Siapa yang akan percaya padamu, bodoh? Aku mohon kepada kalian semua. Kau selalu seperti ini, Rulai. Selalu menentang surga, ucap kakek timur yang tiba-tiba bergerak dan langsung masuk ke mode barbarnya. Kau benar-benar memaksakan dirimu, ucap Dewa Rulai yang sambil duduk rileks untuk menahan semua serangan kakek timur itu. Jurus cahaya, matahari surga, dan Dewa Rulai pun bergerak dengan cepat, memukul ulu hati si kakek tua yang berhasil mementalkan kakek timur itu ke belakang, yang ditahan langsung oleh kakek barat. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah lagi ke alam baka, di mana Sun Wukong versus Roh Bumi Putih masih saja berlanjut. Roh Bumi Putih yang sebelumnya ia ingin berbicara empat mata dengan Sun Wukong mulai menunjukkan sebuah gulungan rahasia alam baka. Dan itu semua ada hubungannya dengan Sun Wukong. Lalu Sun Wukong pun mulai melihat orang-orang yang ia sayangi berada di hadapannya. Dan orang-orang itu pun seketika menghilang begitu saja.
Roh Bumi Putih pun lagi dan lagi mencoba menyerang Wokong dan berubah menjadi Wokong untuk menghajar kepalanya. Namun tiba-tiba Wokong hanya terdiam serta menerimanya. Wokong tersenyum karena Wokong sudah mulai mengerti ini semua. Wokong yang mulai mengerti berkata, "Faktanya ini semua tidak benar-benar terjadi," ucap Wokong yang menghajar Raja Roh Bumi Putih yang berhasil membuat Wokong keluar dari jurus ilusi yang tak berujung itu. Wokong yang sudah sadar, dia melihat ketiga roh bumi dan 2 ekor kuda kembar di hadapannya. "Wow, kau benar-benar berhasil, Sang Raja Kera. Sesuai apa yang kukatakan di perbincangan kita sebelumnya, kau boleh meminta satu hal kepadaku. Ya, aku hanya meminta agar bisa kembali hidup." Lalu kedua roh bumi merah dan biru pun mulai bergerak. Yang tiba-tiba Xin pun berpindah ke kelompok Tan Sanzang, di mana Aoi si bocil itu bisa terlepas dari kutukan yang mengerikan di desa Samsara, yang tiba-tiba hidup kembali setelah meminum darah guru Tan Sanzang. Aoi pun mulai kesenangan di sana, sementara Tan Sanzang hanya bisa terdiam melihatnya. Kupu Sang Raja pun melihat kejadian aneh itu. Lalu kelompok Tan Sanzang pun berlari dari kejaran kelompok Raja Khufu yang mengetahui jika darah Tan Sanzang itu bisa menyelamatkan mereka semua. Sampai bahkan muncul ke-6 monster gila di sana. Lalu Xin pun berpindah lagi ke alam baka, di mana Sun Wokong diserang oleh kedua roh bumi merah dan roh bumi biru secara bersamaan. Wokong yang mengerti situasi mulai bisa bertarung kembali dan menahan serangan mereka berdua sekaligus. Lalu jual beli serangan pun terlihat di sana. Akan tetapi, waktu yang ditetapkan kepada Sun Wokong akan segera habis. Aura dan bau busuk tubuh Sun Wokong pun benar-benar menyengat. Kedua roh bumi itu pun sekali lagi akan menyerang bersamaan dan berniat untuk menghabisi Sun Wokong. Namun tiba-tiba, sesuatu pun menjalar begitu saja dan siap-siap melindungi Sun Wokong dari hantaman mereka. Sesuatu itu pun berubah menjadi jeruji besi yang melindungi Sun Wokong dari serangan kedua roh bumi. Roh bumi merah yang tak terima tiba-tiba dipegang tombak merahnya oleh roh bumi putih sambil berkata, "Sebaiknya kalian berdua diam saja. Jika tidak, aku akan menghabisi kalian berdua." Para roh bumi hanya bisa terdiam dibuatnya. "Aku di sini akan menepati janjiku kepada Sang Raja Kera, yaitu menghidupkannya kembali. Jadi jika kalian tak terima, aku siap menghadapi kalian berdua sekaligus." Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah lagi ke kondisi Dewa Rulai, di mana Dewa Rulai mulai diserang oleh para dewa. Dewa Sun Moon mulai bergerak begitu saja, akan tetapi serangannya itu berhasil ditahan oleh Dewa Rulai. Dewa Rulai yang fokus dengan Dewa Sun Moon, tiba-tiba kakek timur pun sudah bangkit lagi. Dan cerot, gelembung air biru itu pun diremas oleh tangan si kakek tua legend yang membuat proses penyembuhan Dewa Guan Yin gagal total, serta membuat roh bumi merah terpental begitu saja. Sosok Dewa Guan Yin pun keluar dengan muka yang sangat menyeramkan. Ia pun mengamuk dan menyerang membabi buta melawan siapa saja yang ada di hadapannya. Para dewa yang melihat Dewa Guan Yin mengamuk dan tak terkendali langsung bekerja sama. Ahai, aneh-aneh saja ya para dewa. Sudah dibilang jangan ganggu, malah ganggu. Giliran udah ngamuk aja dan gagal ngobatin Guan Yin, malah mereka baku hantam dan bekerja sama dengan Dewa Rulai. Serangan demi serangan pun terlihat di sana. Semua para dewa pun kewalahan dibuatnya dengan hanya Guan Yin sendirian. Di saat Dewa Guan Yin mengamuk, dia pun melihat Cubaji dan akan membunuhnya. Lalu tiba-tiba, sing, Dewa Rulai pun mencoba melindungi Cubaji yang sedang berdiam diri. Dewa Rulai pun terkena serangan yang mematikan, yang membuat Dewa Rulai terpental seketika. Sesuatu yang hitam pun menyelamatkan Dewa Rulai dan membawanya entah kemana. Kemudian para monster aneh pun bermunculan dari tanah, yang dikatakan jika para monster itu yang telah memakan para prajurit naga dan juga prajurit surga. Monster-monster menyeramkan itu pun menyerang Dewa Guan Yin serta mengeluarkan jarum-jarum yang mengerikan yang membuat Dewa Guan Yin tak bisa bergerak begitu saja. Namun tiba-tiba, bam, Dewa Sun Moon pun menyerang Dewa Guan Yin yang tak bisa bergerak serta berniat untuk membunuhnya. Sementara itu di sisi lain kita kembali ke alam baka, di mana Sun Wokong berlari dan akan menemui teman-temannya yang menunggunya. Wokong berkata, "Hahaha, aku sudah berhasil, semua misi selesai." Dewa reinkarnasi yang mendengarkan perkataan Wokong langsung mengecek buku reinkarnasi dan
Nama Sun Wukong pun telah kembali. Semua orang yang mendengarkan hal itu mulai larut dalam kesenangan, terutama adik Nyu. Di saat semua orang senang akan hal itu, adiknya pun jatuh lemas begitu saja. Sepertinya adiknya benar-benar berbahaya jika dirinya tidak cepat-cepat kembali ke dunia. Adik Nyu yang tak kuat untuk bergerak langsung digendong oleh Sun Wukong dan diikuti oleh Sang Wujing untuk melewati jembatan reinkarnasi. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke dunia nyata. Adik Nyu dan Sun Wukong pun sedang berbincang-bincang lebih serius lagi. Mereka menceritakan kisah cinta mereka. Adik Nyu menanyakan, mau dibawa kemana hubungan kita? Anjas. Wukong yang terus ditanya tentang cinta kepada adik Nyu mulai jujur dengan adik Nyu, di mana Wukong berkata jika di dalam hatinya hanya ada satu orang saja, yaitu Ning Sui. Adik Nyu yang mendengarkan hal itu langsung sakit hati dibuatnya dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba sosok siluman kerbau lain pun muncul dan mencoba memeluk adik Nyu. Adik Nyu yang shock akan hal itu, hancur begitu saja dan berubah menjadi sebuah serpihan yang mengerikan. Wukong yang tak menyangka akan hal itu hanya bisa menangis melihat nasib adik Nyu yang begitu tragis. Sementara itu, di sisi lain, Dewa Guan Yin versus para dewa masih saja berlanjut, di mana Dewa Guan Yin yang sebelumnya terpojok mulai meningkatkan aura baku hantamnya, yang membuat serangan Dewa Sun Moon terlepas begitu saja dan berhasil mementalkannya. Para dewa yang tersisa bersatu untuk menyerang Dewa Guan Yin bersamaan. Para dewa yang tersisa bersatu untuk menyerang Dewa Guan Yin sendirian. Dewa Guan Yin yang kekuatannya di atas nalar berhasil membuat mereka KO hanya dalam sekejap mata. Dewa Guan Yin pun mendekat dan akan membunuh Dewa Sun Moon. Dewa Guan Yin menanyakan, kau anak buah dari Dewa Kebajikan kan? Hah, begitu ya. Kalau begitu antarkan aku menuju ke kediamannya. Lalu mereka semua pun pergi dari tempat baku hantamnya itu dan langsung mengantarkan Dewa Guan Yin ke surga 33 yang tiba-tiba slep. Dewa Guan Yin pun diserang dan dibelenggu oleh ajimat-ajimat yang menyerang secara tak terduga serta berhasil mengikatnya. Dewa Kebajikan pun muncul di hadapannya sambil berkata, Ko Guan Yin sudah dirasuki iblis. Lalu Dewa Kebajikan pun mencoba mengambil sesuatu yang ada di kepala Dewa Guan Yin begitu saja, yang membuat ia berdarah-darah serta kesakitan dibuatnya. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.